Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya mahasiswa PPG Uji Kinerja tahun 2003, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK UNS dengan nomor UKG 201 800 341 463. Pada hari ini 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran bertempat di SMA 1 Beger, Kabupaten Madiun pada kelas 11 MIPA, mata pelajaran Sejarah Indonesia semester 2, materi strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Bapak Ibu penguji, berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Ketua Kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan budaya masing-masing. Doa bersama. Doa bersama. Terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa pagi hari ini. Anak-anak, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan menyiapkan peralatan terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan bukunya, handphone ataupun laptop untuk memulai persiapan pembelajaran hari ini. Oke, sudah. Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu kalian. Silahkan disiapkan handphonenya, kemudian menyesuaikan barcode yang ada di layar. Silakan di-scan. Sudah? Bapak cek ya. Hari ini masuk semuanya. Tuh, ada dua yang nggak masuk. Hanifah kemana? Sama masuk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah narasi dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, perjuangan Indonesia itu tidak berhenti pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi saja, tapi ada banyak ujian atau cobaan yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Seperti yang terpampang dalam gambar di layar ini ada gambar apa? Kedatangan tentara Republik dan Belanda ke Indonesia. Betul, kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Nah, ini adalah materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu ya, materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Kaitannya adalah bagaimana reaksi bangsa Indonesia dalam menghadapi sekutu dan Belanda. Nah, reaksinya adalah mempertahankan kemerdekaan. Tentu saja kita sudah susah payah merebut kemerdekaan, Belanda datang kok mau merebut kembali. Kayak mantan yang datang kembali. Itu kan tidak bisa. Nah, ini saya teringat dengan kata-kata mutiara dari pahlawan nasional kita, yaitu Muhammad Nasir. Berikut kata-katanya adalah, untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dahulu, seperti mengambil buah kelapa, dan tidak menunggu saja seperti jatuhnya durian. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mempunyai cita-cita, kita harus berjuang dulu. Seperti bangsa Indonesia, ketika ingin mempertahankan kemerdekaan, maka bangsa Indonesia harus memperjuangkan. Nah, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari materi ini. Nah,
untuk materi pembelajaran hari ini, tadi kan kita melihat reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan Sekutu. Maka reaksi bangsa Indonesia itu ada dua, yaitu fisik dan diplomasi. Fisik dan diplomasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang diplomasinya. Ada 4 diplomasi. Pertama, Linggajati, kedua, Renville, ketiga, Lomroyen, yang keempat adalah Konferensi Meja. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kita nanti akan menerapkan problem based learning, ya, pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita nanti akan menganalisis masalah dari perjanjian-perjanjian ini, kemudian kita diskusi dari beberapa sumber yang akan saya tampilkan, kemudian nanti kalian akan mengolahnya dalam bentuk buletin sejarah. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka langkah awal saat ini kita akan membagi kelompok ini. Kelas akan saya bagi berdasarkan materi hari ini, yaitu ada 4: Linggajati, Renville, Lomroyen, dan Konferensi Meja. Silakan diklik pembagian kelompok untuk pembagian kelompoknya. Di situ nanti ada pilihan. Ada pilihan, silahkan kalian pilih perjanjian mana yang kalian suka, atau kalian ingin tertarik untuk mempelajarinya, mendiskusikannya dengan teman-temannya. Ingat, masing-masing kelompok hanya terbatas 7 ya. Kalau penuh bisa pindah ke pilihan yang tertentu. Sudah diisi? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, untuk mengerjakan diskusinya, nanti kita akan menggunakan LKPD, lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa itu bisa kalian klik di link LKPD buletin sejarah. Di situ ada ketemu. Silakan diklik. Untuk LKPD-nya nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, kalian nanti tinggal diskusi, kemudian menulis hasilnya, mengasih foto, kemudian menulis hasilnya, diskusi di LKPD. Ada yang ditanyakan dari tahap ini? Oke, bagus memang anak-anak Bapak itu. Just bagus. Selanjutnya kita akan memulai langkah PBL, Problem Based Learning. Nah, Problem Based Learning ini kita harus mendasarkan pembelajaran berdasarkan masalah. Jadi materi itu nanti akan kita cari apa masalah di dalamnya. Nah, langkah pertama kita akan melakukan orientasi masalah. Di orientasi masalah itu kamu harus menelaah sebuah koran yang sudah saya taruh di diskusi orientasi masalah ini. Dari koran ini kalian nanti ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya adalah apakah dalam perundingan tersebut menguntungkan Indonesia atau merugikan Indonesia pada perundingan. Nah, silakan kalian rumuskan masalahnya. Kalian baca dulu artikelnya, kemudian ada beberapa di bawah ini ada beberapa rambu-rambu yang bisa kalian lihat ketika nanti merumuskan masalah. Kamu harus menelaahnya dulu perjuangannya, habis itu baru menganalisisnya. Nah, setelah selesai nanti kalian bisa mengisi masalahnya di sini, ada 2. Ya, silakan diisi. Bapak kasih waktu 5 menit ya, cukup? Silakan. Bagaimana? Sudah? Sudah.
Coba Bapak lihat apakah benar sudah. Itu sudah semuanya ya, ada tiga hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakangnya, prosesnya, kemudian dampaknya. Oke, setelah kita berhasil merumuskan masalah yang akan kita cari, tahap selanjutnya adalah kita nanti akan mengorganisasi tugas. Jadi tugas ini nanti dibagi rata semua kelompok. Jadi masing-masing anggota kelompok nanti kebagian tugasnya. Nah, di pembagian tugas ini silakan kalian bisa mengisi di diskusi pengorganisasian tugas. Bahwa di dalam diskusi ini kamu bisa mengisi pembagian tugas di pertanyaan. Jadi silakan diisi pembagian tugas latar belakang itu kebagian siapa, nama anggota kelompoknya, kemudian yang proses perubahan kebagian siapa, dampak siapa, penulis hasil itu juga dibagi sampai ke presentasi. Nanti yang presentasi silakan Bapak kasih waktu 3 menit cukup. Silakan. Bagaimana? Sudah? Oke, Bapak lihat ya, apakah rata pembagiannya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 juga sudah. Bagus. Selanjutnya kita akan mengumpulkan sumber. Di situ Bapak sudah mengambilkan beberapa sumber. Ada materi PDF dari Bapak, ada artikel jurnal, kemudian ada video penjelasan dari Bapak. Juga kalian bisa mencari dari Google Cendekia atau portal Garuda untuk menjawab masalah yang sudah kalian rumuskan. Jadi masalah yang sudah kalian rumuskan tadi, kalian cari jawabannya di sumber ini. Ya, silakan cari sumbernya. Bapak kasih waktu 7 menit. Selain ada 3 sumber yang Bapak sudah ambil. Silakan dicari, boleh pakai sumbernya Bapak, boleh misalnya latar belakang, nanti pakai sumber punya artikel. Yang proses mungkin pakai orang, boleh. Bagaimana, sumbernya sudah terkumpul? Sudah. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengembangan karya. Jadi sumber yang sudah kalian dapatkan, kemudian kalian cari faktanya, jawabannya, kemudian kalian tulis di KPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Jadi sumber yang kamu dapatkan dianalisis, dicari jawabannya, faktanya, kemudian ditulis di KPD. Setelah ini kita akan presentasi. Bapak kasih waktu 10 menit cukup untuk mengerjakan ini. Silakan dikerjakan sambil Bapak mulai ya proses pengerjaannya. Rombol ya, Renville ya. Iya. Latar belakangnya sudah, latar belakang. Latar belakang sudah. Hasil. Ini dikasih sumber dulu. Terus hasilnya implementasi. Kelompok rombongan mana yang misalkan sudah
Ya. Betul. Empat. Oke, bagus. Kemudian terakhir KMD. KMD yang sudah namanya. Baik, setelah ini sudah semuanya. Setelah ini kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Dimulai dari kelompok Linggar Jati. Silakan berdiri saja. Siapa yang mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Linggar Jati akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perundingan Linggar Jati. Belanda masih belum mengakui kedaulatan NKRI secara de facto. Meski Indonesia sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, karenanya perundingan diadakan untuk membahas hal tersebut yang dikenal dengan Perjanjian Linggar Jati. Pada perundingan Linggar Jati dilakukan di Subang, Jawa Barat pada 10 sampai 15 November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947. Pada perundingan tersebut, wakil dari Indonesia adalah Sultan Syahrir dan wakil dari Belanda adalah Profesor Sherman. Oke, baik. Terima kasih kelompok Linggar Jati sudah presentasi. Ada yang ditanyakan untuk kelompok Linggar Jati? Oke, silakan kelompok Renville. Kami dari kelompok Renville mohon izin bertanya, mengapa Perjanjian Linggar Jati dianggap sebagai diplomasi awal bagi bangsa Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya kelompok Renville. Kami akan menjawab mengapa Perjanjian Linggar Jati dianggap sebagai diplomasi awal bagi bangsa Indonesia. Karena perjanjian tersebut merupakan kesepakatan yang signifikan antara Indonesia dan Belanda. Pada masalah kemerdekaan Indonesia, perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggar Jati, Jawa Barat dan merupakan salah satu upaya untuk mencapai solusi damai konflik antara kedua negara. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok Linggar Jati dan Renville atas penyajiannya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan kelompok Renville. Silakan ya, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Renville akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perundingan Renville. Belanda tetap melanggar perjanjian yang telah disetujui pada perundingan Linggar Jati dengan melakukan agresi militer 1 secara serentak pada 21 Juli 1947 di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Dunia internasional mengecam tindakan Belanda yang melanggar perjanjian tersebut. Perundingan mengenai masalah agresi militer Belanda dilakukan di atas kapal Amerika Serikat USS Renville pada 17 Januari 1948. Kapal USS Renville pada saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok Renville. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok Renville? Oke, silakan kelompok Renville. Kami dari kelompok Renville mau bertanya, mengapa perjanjian Renville dianggap merugikan bangsa Indonesia? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok Renville. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Perjanjian Renville dianggap merugikan bangsa Indonesia dikarenakan pembagian wilayah yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia dan juga Belanda telah menguasai Pulau Jawa sehingga bangsa Indonesia kehilangan kendali atas wilayah-wilayahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok Renville dan Lukon atas penyajiannya. Selanjutnya kita akan beralih ke kelompok Romroyan. Silakan Romroyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Romroyan akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perundingan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI selanjutnya adalah perundingan Romroyan. Perundingan ini diadakan karena Belanda kembali melanggar perjanjian Renville. Belanda melancarkan agresi militer kedua sehingga memaksa berdirinya PDRI. Karena tindakan ini Belanda mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Kemudian perundingan diadakan yaitu perundingan Romroyan.
Perundingan ini digelar di Jakarta pada 7 Mei 1949. Ketua delegasi dari Indonesia adalah Mr. Muhammad Kaum dan wakil dari Belanda diketuai oleh Dr. Jenderal Van Rooyen. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok Rombongan. Ada yang ditanyakan untuk presentasi kelompok Rombongan? Oke, silakan KMB. Semangat sekali ya ini KMB ya. Kami dari kelompok Konferensi Meja Bundar mau bertanya mengapa perjanjian Rombongan dianggap sebagai perundingan pengantar Konferensi Meja Bundar. Ya, silakan kelompok Rombongan. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok KMP. Kami akan menjawab dari pertanyaan KMP tadi, mengapa dari kelompok KMP tadi perundingan Rombongan ini mengangkat Konferensi Meja Bundar karena perjanjian ini membuka jalan untuk terjadinya Konferensi Meja Bundar yang lebih luas dan signifikan dari hasil perundingan tentang pengakuan dari kebebasan. Baik, terima kasih penjelasan dan penyajiannya kelompok Rombongan dan terima kasih atas pertanyaannya kelompok KMP. Terakhir kelompok KMP untuk presentasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Konferensi Meja Bundar akan menyampaikan hasil pekerjaan kami. Konferensi Meja Bundar diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 sebagai perundingan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Selain dihadiri oleh pihak Indonesia dan Belanda, KMB juga dihadiri oleh Denkom, Sekolah Federal of Select, BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal. BFO adalah forum militer pembentukan Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat. Antara pihak BFO dan Indonesia sendiri terjadi kooperasi yang menghasilkan kesepakatan pada konferensi tingkat Indonesia. Terima kasih presentasinya kelompok KMP. Ada yang bertanya? Oke, silakan kelompok Indrajati. Kami dari kelompok Indrajati mau bertanya, mengapa Konferensi Meja Bundar menjadi salah satu tahap penting dalam proses penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda? Ya, betul. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Indrajati. Kami akan menjawab mengapa Konferensi Meja Bundar menjadi salah satu tahap penting dalam penyelesaian konflik antara Belanda, karena menghasilkan kesepakatan politik yang mengakhiri konflik tersebut dan membuka jalan untuk Ya, bagus sekali. Terima kasih atas presentasinya kelompok KMP dan kelompok Indrajati. Beri tepuk tangan bagi kita semuanya. Teman-teman, pada akhir ini kita akan melakukan evaluasi dan refleksi atas apa yang kita rumuskan dan apa yang kita diskusikan selama proses pembelajaran ini, sehingga nanti harapannya kalian mendapatkan sesuatu hal yang baru dari hasil yang kalian cari. Nah, untuk hasil refleksi dan evaluasi masing-masing kelompok dari catatan Bapak tadi, kelompok Indrajati proses diskusinya sudah berlangsung baik ya. Kemudian presentasi, tapi presentasinya masih belum maksimal, terutama di bagian implementasi, nanti bisa dibetulkan ya. Kemudian untuk kelompok Renville, proses diskusinya berlangsung baik, tapi ada hanya bertemu pada satu kelompok, jadi bertemu pada beberapa anggota saja, belum merata semuanya. Mungkin karena ada 2 anggota yang masih belum hadir ya, atau sakit hari ini. Kemudian untuk LKPD sudah bagus, tapi mohon dirapikan, tadi ada beberapa yang renggang ya. Kemudian untuk kelompok Rombongan, kelompoknya sudah kompak, namun di LKPD-nya itu perlu perbaikan di latar belakang ya. Itu kurang lebih tinggi lagi. Kemudian untuk KMB, nah ini kelompok yang paling bagus ya, KMB sudah bagus semuanya, baik diskusi, LKPD maupun presentasi. Oke, dari proses ini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik. Selanjutnya Bapak akan membuat kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, di kesimpulan ini yang pertama, perjanjian Indrajati
itu sebenarnya memberikan dampak negatif. Dampak negatifnya adalah pengurangan wilayah Indonesia. Jadi di dalam perjanjian perundingan Linggarjati ini wilayah Indonesia hanya ada 3 pulau. Namun di balik itu ada dampak positifnya, yaitu Indonesia sudah diakui oleh Belanda. Nah, sedangkan di perundingan Renville, nah ada dampak negatifnya, yaitu wilayah Indonesia hanya Jawa dan Madura. Tapi dari sisi positifnya adalah ketika itu terjadi gencatan senjata, agresi militer Belanda bisa dihentikan. Kemudian untuk perjanjian Romorayen, positifnya adalah ya kita sudah selangkah sedikit lagi untuk mendapatkan pengakuan Belanda. Jadi Romorayen ini dianggap sebagai perundingan awal untuk menuju kedaulatan Indonesia sepenuhnya. Nah, tapi dampak negatifnya adalah ada satu wilayah Indonesia yang belum masuk ke dalam wilayah Indonesia, yaitu Irian. Kemudian untuk KNB, dampak positifnya ya kita sudah mendapatkan pengakuan dari Indonesia, tapi dampak negatifnya adalah kita harus di dalam isi perjanjian kita harus menanggung kerugian Belanda yang harus ditanggung oleh Indonesia. Itu dampak negatifnya. Nah, sudah dibetulkan pekerjaan kalian? Nah, kalau sudah, silahkan kalian mengirim penugasan kalian di menu penugasan materi 1 ini. Jadi masing-masing nanti di save-nya masing-masing kelompok ya, kemudian dikirim di penugasan materi 1. Silahkan dikirim dulu. Batas pengiriman sampai jam 12 ini. Jadi ada waktu 20 menit. Sudah? Dikirim? Bagus, anak bapak ini rajin semua. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian diri, jadi refleksi pembelajaran. Silakan kalian masuk ke penilaian diri. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh capaian pembelajaran atau materi yang sudah kalian pelajari hari ini, sehingga nanti bisa menjadi bahan refleksi Bapak. Kira-kira bagian mana yang perlu diulang, bagian mana yang sudah cukup. Silahkan kalian masuk di penilaian diri. Di situ ada 5 pertanyaan tentang penilaian diri. Silahkan dijawab, tinggal iya atau tidak. Ya, silahkan. Sudah semuanya? Ya, Pak. Oke. Mari kita analisis. Untuk materi strategi bentuk perjuangan, ya sudah 24 anak, sudah bagus. Tinggal 1 anak yang belum. Ini saya harap yang belum, merasa belum nanti bisa menghubungi Bapak. Jadi nanti Bapak bisa menghasilkan materi mana yang kiranya belum dipahami. Kemudian untuk yang kedua, nah ini materinya agak sulit ya, latar belakang perundingan. Nah, ada 8 orang yang belum, ada 17 yang sudah. Berarti untuk materi ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dari Bapak, mungkin minggu depan akan lebih saya jelaskan kembali tentang materi ini. Kemudian untuk dampak, nah ini juga sama, dampak sulit ya, karena tadi kita harus menganalisis apakah perundingan ini menguntungkan atau merugikan. Mungkin teknik menganalisisnya nanti akan saya ajarkan lebih lanjut. Nah, untuk mengukur ketercapaian pembelajaran ini nanti silakan kalian di rumah untuk mengerjakan latihan materi yang ada di situ ya. Ada materi, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, ada 15 pertanyaan, waktu pengerjaannya 20 menit. Itu dikerjakan di. Nah, untuk materi minggu depan kita akan melanjutkan tentang perjuangan bangsa Indonesia, tapi dari segi perjuangan fisik atau perang. Jadi nanti kita seru ya, nanti akan melihat tembak-tembakan.
Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan? Ada lagi? Tidak ada. Baik, berarti pembelajaran kita bisa akhiri. Mari kita bersama-sama mengucap rasa syukur bagi yang beragama Muslim, bagi yang beragama non-Muslim bisa mengucapkan. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, Ketua LPTK PPG UNS, Bapak Ibu dosen PPG pengampu mapel pendidikan sejarah, Kepala Sekolah SMA 1 Geger, serta rekan-rekan guru SMA 1 Geger, dan siswa kelas 11 MIPA 2 SMA 1 Geger. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPTK UNS Jaya.